Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islam dan sekaligus memberikan suri tauladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau dan sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Mahfud yang saya hormati, juga Ketua Himpaba, Bapak Hanes, kami mungkin belum tahu ya, kami itu dari mana, ujuk-ujuk kok menghubungkan ke sini. Nah, kemarin saya sudah sampaikan kepada Ibu dan juga di lansia sana, Pak Nur, bahwa kami ini dari komunitas pensiunan Himpaba, yaitu pensiunan pada LNG, perusahaan yang ada di Kalimantan, Bontang tepatnya. Nah, yang berada di Malang sini, kami domisili di Malang, pensiun di Malang. Nah, pada Ramadan ini kami mengadakan safari Ramadan ke beberapa tempat, panti asuhan, kemudian lansia, kemudian ada masjid, dan alhamdulillah untuk di Panti Al-Islah ini, di lansia dan juga di panti asuhan putra dan putri itu hari pertama kita untuk mengadakan safari ini. Dan alhamdulillah ternyata waktu itu awalnya kita tahunya itu cuma di pondok lansia. Nah, setelah ngobrol-ngobrol sama si Pak Nur, rupanya ada juga di sini untuk panti asuhan putra dan putri. Nah, sudah kalau gitu sekali jalan aja supaya bisa untuk ke 3 tempat. Nah, ternyata yang untuk asrama wanita itu di Gerojokan sana katanya untuk parkirnya susah, jadi sudah disarankan di tempat putra aja begitu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan Ketua Himpaba Malang Raya, Bapak Hanes, kemudian penyerahan bansos, kemudian sambutan yang mewakili Yayasan Al-Islah, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Mahfud, dan sekaligus nanti akan ditutup dengan beliau dengan doa, kemudian kita foto bersama. Nah, setelah itu kita akan langsung visit ke pondok lansia, menyambangi dan mungkin akan mendoakan mbah-mbah yang ada di sana. Baiklah, kita mulai untuk yang pertama yaitu pembukaan agar pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan dari Bapak Hanes yang mungkin akan menjelaskan maksud dan tujuan kami datang kemari. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Yayasan Al-Islah, Bapak Mahfud, Bapak, Ibu-ibu Himpaba Malang Raya yang hadir pada siang hari ini, pagi hari ini, adik-adik sekalian, anak-anak yatim piatu yang berada di Yayasan Al-Islah, Bapak Ibu pengurus Yayasan Al-Islah yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di sini, bisa bersilaturahim di sini. Anak-anak sehat semua? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar ya, alhamdulillah. Jadi terharu saya melihat adik-adik sekalian di sini yang kelihatan
sangat bersemangat, sehat, alhamdulillah. Berapa Pak semua di sini? 22. 22, ya. Oh 22, alhamdulillah. Jadi saya jadi teringat bahwa maaf nggak saya lanjutkan jadi nanti nggak enak. Jadi terharu pengen nangis jadi kalian cerita nggak enak. Baik ya, intinya bahwa anak-anakku sekalian, hidup ini adalah perjuangan. Anak-anak sudah mendapatkan tempat yang baik di Yayasan Al-Islah ini. Selalulah bersemangat untuk menjalani hidup ini dengan bimbingan Bapak Ustadz Mahfud. Semoga kalian semua nanti bisa menjadi anak-anak yang soleh solehah, penuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Saya ingin cerita dikit bahwa kami ini adalah, tadi disinggung oleh Pak Rosiin, bahwa kami adalah perkumpulan himpunan pensiunan PT Bada. PT Bada itu berada di Kalimantan Timur, di tepatnya di Buntang. Kami kebetulan memilih tempat pensiun di Malang Raya. Jumlahnya mungkin sekitar 150-an ya di sini, dan alhamdulillah adik-adik Bapak Ibu sekalian, kami bisa guyub rukun di antaranya dengan koordinasi yang dikoordinir oleh Pak Rosiin ini. Kita juga melakukan kegiatan kerohanian baik di pengajian maupun kegiatan Ramadan ini. Kami mendoakan semoga anak-anak sekalian itu nantinya menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Dan kami pun juga mohon doanya pada anak-anak sekalian, semoga kami di usia pensiun ini bisa menjalani dengan sebaik-baiknya, penuh amanah, sehingga kami sering bisa berkumpul di sini. Ya, mudah-mudahan nanti setiap tahun ya paling enggak ya Pak, minimal di bulan Ramadan insya Allah paling enggak setahun sekali. Syukur-syukur pada saat tertentu kalau teman-teman ada kegiatan mau dilaksanakan di sini juga mungkin lebih bagus juga. Misalnya pada saat akikah anaknya, cucunya gitu, akikah cucunya itu bagus. Karena kemarin saya waktu di Surabaya itu kan mau menjalankan akikah itu ngundang itu kok kesulitan karena kebetulan nggak ada dapat kontak gitu. Nah, hal seperti ini cukup bagus. Biasanya kami juga kalau ada kegiatan di rumah juga nyari-nyari kemana ini. Beberapa kali di rumah juga ngadakan loh. Alhamdulillah dengan seperti ini kami bisa menjalankan atau bisa berkomunikasi dengan Pak Mahfud gitu. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Rosiin pada pagi hari ini kita ada 3 rangkaian ya di sini, kemudian di yang untuk putri sama putra gabung di sini. Ya, betul. Kemudian di lansia. Yang di lansia itu ya. Pak Nurnya lagi kontrol Lavalet. Jadi sekalian nanti sambutan diwakili beliau. Jadi kita selesai dari sini langsung kunjungan aja. Alhamdulillah. Jadi suatu yang bagi kami semua adik-adik sekalian untuk seusia pensiun begini ini biasanya kunjungan-kunjungan ke tempat seperti itu membuat kita menjadi harus lebih dekat lagi kepada Allah, karena bagaimanapun juga kita akan mengarah ke sana, usia ke sana. Nah, tapi untuk adik-adikku sekalian harus semangat ya, semangat supaya lebih baik ke depan, lebih soleh dan solehah. Sekali lagi, mari kita saling mendoakan, kami mendoakan adik-adik sekalian mudah-mudahan sukses, dan kami mohon doanya juga mudah-mudahan di usia pensiun ini bisa bersinergi dengan kegiatan-kegiatan seperti yang Pak Mahfud adakan seperti ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd.
sahabat fadilah yang kami muliakan, Bapak Ibu Himpunan Pensiun Badak yang kami hormati, anak-anakku yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah mentakdirkan kepada kita semua bisa bersilaturahmi sekaligus baksos dalam rangka safari Ramadan. Pada kesempatan pagi hari ini, semoga kita semua dicatat sebagai amal ibadah yang diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga juga apa yang bersama kita laksanakan, apa yang menjadi harapan, tujuannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Salam serta salam semoga senantiasa terlimpah pada dunia kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mewakili pengurus baik dari panti asuhan maupun di pondok lansia, yang pertama mengaturkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas silaturahmi dan kepeduliannya. Semoga apa yang beliau berbuat semuanya benar-benar menjadikan tabungan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya perlu kami sampaikan, anak asuh kami yang putra itu ada 8, putrinya ada 22 anak asuh. Adapun yang di lansia sebelum puasa itu ada 22 juga. Tapi masuk di bulan Ramadan 3 mbak sudah meninggal. Jadi sekarang tinggal 19 insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, Al-Islah ini berdiri tahun 89 Pak Rosi. Sudah lama ya? Sudah lama. Itu asrama yang pertama di Jalan Teluk Gerajakan yang ditempati anak putri. Waktu itu mulai dari pertama sampai dihuni 39 anak khusus untuk anak yatim putra. Alhamdulillah di tahun 99 beliau almarhum Bapak Haji Muhammad Aidi, beliau yang pegang, dan saat ini adalah suaminya Ibu Nur Hidayati, bisa membangun ini. Ini tahun 99 diresmikan. Nah, karena waktu itu yang putra sudah 39 dibawa ke sini semua. Yang sana baru menerima anak yatim putri. Alhamdulillahirabbil alamin, berjalan dengan lancar. Di tahun 2007 beliau almarhum Bapak Haji Muhammad Aidi itu punya cita-cita, keinginan mau bikin apa lagi itu Pak. Beliau mengingat di tahun 89 panti asuhan di Kecamatan Blimbing itu hanya Al-Islah. Nah, dengan bertambahnya usia
2007 ternyata panti asuhan sudah ada 8 panti asuhan. Jadi totalnya ada Al-Islah, ada panti asuhan At-Taufik, ada panti asuhan Yasuka, ada panti asuhan Al-Qarni, ada panti asuhan Siddiqiyah, ada panti asuhan Kiai Haji Mas Mansur, ada ada panti asuhan Mawaddah Warahmah, terus ada panti asuhan posisi ini Al-Iktisab. Nah, akhirnya beliau mau mengembangkan panti asuhan yang lebih, ya dananya yang nggak bisa. Akhirnya beliau memberikan tanah, kepinginnya ini untuk orang tua. Alhamdulillah bisa terbeli tanah tersebut. Ya qadarullah, pas tahun berikutnya 2008 beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dilanjutkan oleh pengurus-pengurusnya dan alhamdulillah yang menjadi cita-citanya bisa terkabul. Jadi riwayatnya Al-Islah itu seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk Al-Islah sampai sekarang ya usianya sudah 30 lebih ya. Alhamdulillah. Ini semua juga dukungan dari semua, baik semua umat Islam yang di seluruhnya, baik yang dari mana-mana, ya ini semua karena Al-Islah ini tidak ada yang mendegani Pak, dalam arti seperti kayak yang saya sampaikan, ini bukan Pak Aidi yang mempunyai, enggak. Jadi memang diawali Pak Aidi beserta teman-temannya, beliau itu punya gerakan untuk mengasuh atau mengawali untuk memberikan kepada anak yatim. Setiap tahunnya itu memberikan anak ini diberi beasiswa itu dibayar setahun penuh gitu Pak. Akhirnya tahun keempat itu dinasehati oleh salah satu kiai, kamu kalau memberi santunan seperti ini tidak akan efektif. Kalau hanya dikasih di santunan, kamu juga nggak bisa mengawasi sekolahnya anak gimana, ngajinya gimana. Terus uang yang kamu serahkan terhadap anak, apa enggak ada kemungkinan dihabiskan ibunya sehingga enggak terbayar. Terus harus bagaimana Pak Kiai? Ya kamu harus bikin panti asuhan. Dengan adanya panti asuhan, sekolahnya bisa kamu kontrol, baik ngajinya, ibadahnya akan tercover. Oh gitu Pak Kiai. Lah Pak Aidi waktu itu beliau mempunyai kegiatan, kebetulan beliau ketuanya GP Ansor waktu itu Pak, Gerakan Pemuda Ansor. Akhirnya dengan teman-temannya bisa mewujudkan panti asuhan yang ada di Teluk Brajakan dan berkembang bisa ini. Itu pun istilahnya apa ya Pak ya, kalau sekarang ada tren jual masjid sebenarnya gitu Pak, mau kepingin membelikan ini untuk panti asuhan,
mau beli semeter, setengah meter seperti itu. Ini sampai terwujud. Nah ini alhamdulillah seperti itu. Jadi yayasan ini bisa berkembang sampai punya tiga tempat ini, alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat bersyukur sekali, utamanya kepada Bapak Ibu pensiunan ini. Saya juga terharu Pak, saya juga mendekati itu, saya sudah 56 Pak. Juga mau pensiun Pak, yang umpama kerja itu. Saya juga kepingin gaya Bapak Ibu. Teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan kemanfaatan terhadap sesamanya. Dan Bapak Ibu sudah pensiun masih bisa, itulah yang kami juga minta doanya Pak ya, mudah-mudahan tidak hanya perhatian tapi juga di perhatian yang lebih yang seperti Bapak Ibu laksanakan pada saat hari-hari ini. Dan kami juga bersyukur sekali beliau berkenan mendoakan terhadap anak asuh kami. Mudah-mudahan anak asuh kami baik yang putra putri, tolong anak-anak lihat Bapak Ibu yang hadir dengan keberadaan beliau, dengan semangatnya, baik sekolahnya, kerjanya, dengan sukses, bahkan sudah pensiun masih istilahnya punya kegiatan yang lebih manfaat lainnya. Makanya Bapak Ibu, saya dalam mengaji terhadap anak-anak itu, kita memang memotivasi hanya itu untuk menyelesaikan kehidupan itu hanya ilmu. Tahap awal itu cara ngaji ini ya dari tahun 0 sampai 25 sampai 30 tahun itu manusia itu memang diharapkan untuk mencari bekalnya hidup. 25 sampai 50 menata hidup. 5 tahun ke atas menyelamatkan hidup. Nah, untuk menata hidup itu harus dengan ilmu. Nggak ada ilmu nggak akan selesai. Dan menyelamatkan hidup itu harus dengan ilmu. Itu yang kita sarankan dengan sangat terhadap anak-anak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lansianya Bapak Ibu, di lansia ini pihak kami dari yayasan hanya bisa membantu tempat dan apa yang ada. Kita bisa membantunya, menggratiskan untuk tempatnya, makannya, obat-obatan, terus apa namanya? Pakaian, pampers macam-macam. Kalau pampers enggak Pak. Oh, enggak. Ya. Pokoknya untuk lain-lainnya, perawatan dan lain sebagainya itu apa Pak, digratiskan. Tapi untuk yang merawat perawatnya, karena kita mendatangkan perawat itu lulusan di Supraun Pak. Jadi memang benar-benar perawat yang biasanya merawat di rumah sakit. Nah, jadi kalau ada apa-apa di mbah-mbah itu, ya kita tidak ingin katakanlah jatuh sehingga harus jahit, yang luka sudah nggak usah panggil siapa-siapa, memang sudah semuanya teratasi. Untuk setiap harinya tercover dengan baik, lah
itu yang kita bebankan terhadap keluarganya. Jadi keluarga kita bisa menerima, tapi mohon dengan sangat perawat yang ada bayarkan sendiri itu untuk apa, tempatnya gratis, makan gratis, obat juga gratis dan lain sebagainya itu digratiskan. Tapi untuk yang merawat mohon dibayar oleh keluarganya, dan keluarga dibebani untuk diwajibkan kalau yang betul-betul bisa, yang menyerahkan setiap seminggu sekali harus menjenguk mbahnya. Lebih bagus entah 2 minggu apa 2 hari sekali, apalagi seminggu tiap hari, itu malah lebih bagus. Andaikan seminggu tidak menjenguk, kita tunggu seminggu ke depan, setengah bulan kok tidak ada, pihak yayasan menelpon keluarganya, kenapa kok gak dijenguk, dengan alasan sibuk dan lain sebagainya, sampai sebulan, mohon maaf, mohon dengan sangat dibawa pulang aja. Itu Pak. Kenapa? Panti atau pondok lansia ini kita punya, kita tidak menyediakan buangan, istilahnya seperti itu. Kita mau menghormati beliau-beliau, tapi pihak keluarga jangan nggak peduli seperti itu. Kita mau, baunya kita mau, merawatnya mau, lu tinggal jenguk. Andaikan simbah ini ada rumah, masih di rumah, zaman mau keluar juga masih kepikiran, jangan-jangan yang sakit ada apa, kan sudah bebas, mau pergi, mau kerja sudah bebas, tinggal jenguk, kok nggak diperhatikan, gimana? Kita nggak mau, karena kalau nggak ada perhatian, andaikan sebulan nggak datang lagi, kita antar, Pak. Rumahnya di mana, walaupun di Surabaya, kita antar, kita kembalikan ke Surabaya, karena sudah tidak ada kepedulian. Kenapa begitu? Kalau mau tidak berbakti, kita jangan dibagi. Kepingin duraka, kepingin durhaka, ya sampean durhaka sendiri, kita jangan diikut-ikutkan. Seperti itu Pak. Jadi ada yang harus dilaksanakan, ditaati oleh pihak keluarga. Sama untuk pulangnya 5 hari sebelum Lebaran dan 5 hari setelah Lebaran, 5 hari sampai setelah 5 hari setelah diperbolehkan pulang Pak. Diharapkan mbah-mbah ini bisa Lebaran sama keluarga. Nah ini biasanya, mohon maaf nantinya juga seperti itu. Kalau pihak keluarga, waduh repot dan lain sebagainya, dengan sangat untuk pas Ramadan kita meminta untuk dikasih ganti uang lelas Pak. Karena perawatnya juga mestinya libur Pak. Juga kepingin Lebaran, kita omong-omong sama pihak perawat, mohon perawat, Mas dan Mbak perawat, kalau mbahnya ini nggak bisa dibawa pulang, sampean kalau minta ganti untuk biaya, teman harus lembur, nggak pulang, mau? Sebetulnya nggak mau Pak, akhirnya dengan terpaksa. Ya sudah, enggak apa-apa, 10 hari itu minta ganti 1 juta. Nah itu dikasihkan ke perawatnya itu kalau mau. Nah ternyata keluarganya milih
bayar 1 juta daripada dibawa pulang gitu loh, lah repot gitu. Tapi gini Bapak Ibu, memang mbah-mbah yang ada ini dari 19 itu insya Allah semuanya tidak punya anak. Ono sing duwe anak, oh Arab ono ya. Ada yang orang Arab itu yang punya anak, tapi kebetulan ibunya kurang, ya istilahnya otaknya ndak beres gitu loh, ya, sehingga kerepotan ngawasi. Makanya ditaruh di panti lansia ini memang ndak punya anak. Beliaunya dulu ada yang pernah nikah, kemudian suaminya meninggal dan tidak meninggalkan rumah, sehingga balik ngerepoti bude Pak D, nah, merawat anake masih, anake adike utawa masih, cara mbah iki ya pernah bule, pernah bude. Nah, tiba elek wis gede, nggak sanggup, akhirnya dititipkan ke panti lansia. Nah, itu seperti itu untuk mbah-mbahnya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang kami hormati, ribuan terima kasih kami aturkan pada Bapak Ibu pensiunan dan Kalimantan atau Malang, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, Allahul muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi.